Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Hilal Ramadan dari kelas 11 Kimia Industri 1, kelompok 1 akan menjelaskan tentang konveyor. Pengertian konveyor dan beberapa spesifikasinya. Konveyor atau mesin konveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Konveyor dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat dan efisien. Konveyor terdapat beberapa macam, seperti roller konveyor, belt konveyor, dan lain sebagainya. Dalam sebuah industri, kadangkala terdapat bahan-bahan yang berat dan juga berbahaya, bahkan tidak bisa jika dibawa atau diangkut oleh manusia, sehingga diperlukan alat bantu angkut untuk mengatasi keterbatasan manusia tersebut dalam tenaga untuk menjaga keselamatan dan keamanan para pekerja industri. Untuk itu, mesin konveyor banyak dipilih sebagai alat angkut bahan-bahan industri yang padat. Macam-macam konveyor. Berikut adalah kualifikasi dari beberapa jenis spesifikasi konveyor yang sering digunakan. Antara lain, 1. Roller konveyor. Pengertian roller konveyor. Roller konveyor merupakan spesifikasi dari konveyor yang menggunakan roller untuk mengangkut barang. Dalam perpindahannya, roller konveyor memanfaatkan gaya gravitasi bumi, namun ada juga yang ditarik atau didorong. Sedikit berbeda dengan jenis konveyor yang lain. Sistem roller didesain khusus sehingga dapat sesuai dengan barang yang akan diangkut, misalnya berbahan logam, karet, dan lainnya. Komponen utama roller konveyor. 1. Rangka badan. Rangka badan berguna untuk menopang roller sehingga posisi tidak berpindah-pindah. 2. Tiang penyangga. Tiang penyangga berfungsi sebagai pondasi untuk badan roller konveyor. Ketiga, motor penggerak. Motor penggerak adalah bagian yang menggerakkan drive roller sehingga dapat bergerak untuk berputar sesuai dengan kecepatan yang telah diatur sebelumnya oleh operator. Keempat, roller. Roller berfungsi memindahkan barang yang diangkut. Roller menjadi komponen utama sehingga desain dan bentuknya harus diupayakan tidak membuat getaran saat berjalan sehingga tidak merusak batang. Komponen roller antara lain pipa, poros, snap ring, rumah bearing, seal, C-ring, dan bantalan. Terakhir, sistem transmisi. Sistem transmisi dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi motor penggerak dengan drive roller dan transmisi drive roller dengan roller yang lain. Nama Ukimotomo. Kali ini saya akan menerangkan bagian konveyor kedua, yaitu belt konveyor. Pengertian konveyor belt. Pada dasarnya, belt konveyor memiliki bentuk yang sederhana. Seperti namanya, konveyor belt dilengkapi dengan adanya sabuk yang dapat menahan benda-benda padat saat diangkut. Belt atau sabuk terbuat dari berbagai macam jenis, tergantung dari sifat benda yang akan diangkut. Misalnya, untuk mengangkut bahan-bahan yang panas, maka diperlukan belt yang terbuat dari logam sehingga dapat tahan terhadap panas. Karakteristik belt konveyor. 1. Berkapasitas tinggi. Yang kedua, kapasitasnya dapat diatur. Yang ketiga, mampu beroperasi mendatar atau miring dengan sudut 18 derajat. Yang keempat, sabuk ditahan oleh plat roller konveyor sehingga aman untuk membawa olahan. Yang kelima, bersifat kontinu. Yang keenam, bisa naik dan turun. Yang ketujuh, perawatan belt konveyor mudah. Prinsip kerja konveyor belt. Belt konveyor berfungsi memindahkan barang dengan putaran dari motornya. Penggerak utama motor terhubung dengan drum yang disebut pult.
Drum tersebutlah yang diselubungi oleh sabuk yang lebar dan panjangnya menyesuaikan dengan kapasitas dan jarak angkut. Fungsi belt conveyor. Belt conveyor ini dapat mengangkut material berkapasitas besar, sedangkan conveyor dari belt conveyor antara lain: 1. Pengangkutnya arah horizontal. Yang kedua, pengangkutnya arah diagonal atau miring. Yang ketiga, pengangkutnya arah horizontal atau diagonal. Bagian 3 yaitu chain conveyor. Pengertian chain conveyor. Chain conveyor merupakan conveyor dengan rantai yang tidak terputus untuk melakukan tarikan dari unit penggerak. Chain conveyor atau mesin conveyor rantai merupakan cocok untuk menahan debu, penyilangan kecil, kombinasi garis horizontal dan vertikal, dan temperatur tinggi. Dalam dunia industri, penggunaan conveyor rantai mengalami penurunan karena perawatan yang tinggi dan banyaknya masalah yang dihadapi. Spesifikasi chain conveyor. Chain conveyor terdiri dari beberapa jenis berdasarkan jenis gesekan, antara lain chain sliding. Chain sliding memiliki bagian penggerak yang tidak banyak. Chain rolling. Chain rolling lebih luas dibandingkan dengan chain sliding. Jenis chain conveyor. Jenis chain conveyor terdiri dari 3, antara lain scraper conveyor, scraper conveyor. Scraper conveyor adalah jenis chain conveyor paling murah dibandingkan dengan yang lainnya. Scraper conveyor dapat beroperasi sampai kemiringan 45 derajat. Maksimum kecepatan 150 fp/m. Kapasitas angkut 360 ton per jam. Apron conveyor. Apron conveyor dapat beroperasi sampai kemiringan 25 derajat. Kapasitas angkut sampai 100 ton atau per jam. Maksimum kecepatan 100 fp/m. Dapat digunakan untuk bahan yang besar, kasar, atau berminyak sekalipun. Bucket conveyor. Bucket conveyor merupakan conveyor dengan spesifikasi bucket yang terbuat dari baja dan digerakkan oleh rantai. Biaya relatif murah dengan rangkaian yang sederhana. Maksimum kecepatan 100 fp/m. Kapasitas 100 ton per jam dan dapat mengangkut bahan bongkahan. Bucket conveyor. Bucket elevator. Bucket elevator dapat mengangkut bahan dengan kemiringan yang sangat cuma melebihi kemiringan chain conveyor yang lainnya. Terdapat bucket atau timba yang dibawa atau bergerak oleh rantai. Timba-timba tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada fungsinya masing-masing. Bentuk mini polis untuk mengangkut material kering lumat dan butiran kecil. Bentuk sticky material lebih datar untuk mengangkut bahan material yang lengket. Bentuk timba crushed rock untuk mengangkut bahan yang besar dan berat. Nama saya Muhammad Hasbi Siddiqi akan menjelaskan screw conveyor dan pneumatic conveyor. Screw conveyor adalah alat angkut bahan yang paling tepat untuk bahan padat yang bertekstur bubur dan halus. Seperti namanya, screw conveyor dilengkapi dengan alat terbuat dari pisau berpilin disebut flag yang mengelilingi sumbu sehingga bentuknya terlihat seperti skrup. Biasanya wadah conveyor terbuat dari lempeng baja, terbentuk setengah lingkaran dengan sisi lurusnya terbuat dari kayu. Pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor atau disebut juga dengan mesin conveyor aliran udara merupakan conveyor yang cocok digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ringan berbentuk bongkahan kecil melalui aliran udara. Alat yang dipakai dalam pneumatic conveyor antara lain: 1. Pompa atau kipas sebagai penghasil udara, cylindro untuk pemisah partikel berukuran besar, kotak penyaring atau bag filter berfungsi penyaring debu. Cara kerja pneumatic conveyor.
pompa yang terhubung dengan sedotan dalam sistem pengangkutan akan menghisap bahan-bahan melalui selang yang bisa dipindah bagian ujungnya. Kemudian bahan padat diangkut oleh aliran udara menuju siklon untuk berikutnya menuju pompa. Jika bahan-bahan padat yang diangkut tersebut mengandung debu, maka debu tersebut akan masuk dalam kotak penyaring di bagian antara siklon dan pompa. Jika tidak, tentu saja debu akan merusak pompa dan membahayakan udara dan lingkungannya jika dibuang begitu saja ke udara. Conveyor aliran udara ini sangat cocok digunakan untuk alat angkut bahan yang harus selalu terjaga kebersihannya, misalnya biji-bijian, bahan lumut seperti soda, dan lain sebagainya, sehingga bahan material tetap dalam keadaan yang baik dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya atau beracun seperti timbal dan arsen. Adapun cara kegunaan atau penggunaan dari conveyor adalah: yang pertama, mulai menyalakan atau startup conveyor. Selanjutnya, meletakkan benda di conveyor. Di sini contohnya adalah kotak kardus hasil produksi. Selanjutnya, sensor warna membaca label kode warna. Kemudian, sensor warna akan memberi perintah pada servo. Apakah label kode warna yang ada di kardus tersebut? Motor servo akan membuka gerbang sesuai dengan warnanya. Kotak kardus masuk ke dalam tempat penampungan sesuai dengan warnanya. Selanjutnya, hasil pemilihan tercatat di website atau data server. Conveyor ini bisa terjadi secara kontinu atau berulang, atau hanya sekali lalu dimatikan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum.